Puasa, tapi nggak sholat. Dia tidak sholat tapi orangnya baik kok. Dia meski nggak sholat tapi rajin sedekah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sering dengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, padahal sholat adalah ibadah wajib perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Jadi jika tidak dikerjakan maka hukumnya adalah dosa besar. Sholat itu sebagai simbol penghubung antara hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak penghambaan seorang hamba kepada sang pencipta, serta pembeda antara orang Islam dan orang kafir atau bukan Islam. Perintah sholat 5 waktu merupakan satu-satunya wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara atau tanpa melalui malaikat Jibril. Peristiwa tersebut kita kenal dengan nama Isra Mi'raj, yaitu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam pada malam 27 Rajab, yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram atau Mekah ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Kemudian naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW juga menyebut sholat adalah tiangnya agama. Jika tiangnya jatuh atau tidak dikerjakan, maka tidak akan ada ibadah yang lain yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang itu baik, sabar, suka sedekah, puasa, suka menolong, percuma, karena walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. HR At-Tirmizi dan An-Nasai. Orang yang tidak sholat lebih besar musibahnya daripada iblis. Iblis dengan kesombongannya ia tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Padahal dulu iblis itu adalah panglimanya malaikat yang bernama malaikat Azazil. Malaikat yang mulia dan terhormat di surga, tapi karena satu kesalahannya yaitu sombong, tidak menjalankan perintah, tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala usir ia dari surga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia iblis. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, ia tidak patuh, tidak mau mengerjakan perintah atau tidak mau sujud pada penciptanya Nabi Adam alaihissalam. Bukan lagi ke Nabi Adam alaihissalam, tapi ke Tuhan semesta alam, penciptanya Adam alaihissalam dan juga seluruh makhluk, dan penciptanya dirinya sendiri, yaitu Rabbnya Allah SWT. Ada apa engkau dengan Rabbmu sehingga engkau tidak mau berjumpa dengannya? Lalu lebih sombong mana orang yang tidak sholat itu dengan iblis? Na'udzubillahi min dzalik. Yuk mari kita simak juga penjelasan dari para ustadz-ustadz berikut ini tentang bahayanya meninggalkan sholat. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. 2, la kafarata laha illa dzalik. Salat tak boleh ditebus dengan haji, salat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha, tak ada yang dapat membayar salat kecuali salat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas salat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. 3, bahwa orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa? Kalau ma'uzubillah tiang ini imad, tiang adalah salat, maka hancur salat sebab tiangnya lapuk. Sebelum meninggal apa pesan dia? As-salah, as-salah. Sejak yang meninggalkan salat dosa besar dan sangat besar. Dan ingat, yang namanya salat, yang bisa melakukan salat hanya manusia pilihan Allah. Dia orang itu keker, gagah perkasa, sehat, kuat, belum tentu dia bisa salat. 3 menit salat zuhur belum tentu bisa. Lihat saja, naudzubillah. Ada orang yang bisa sholat, padahal dia kalau ngangkat semen berjam-jam bisa.
Tapi giliran suruh sholat gak bisa. Berdiri dia boleh baring, boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, gak bisa baring boleh telentang. Tadi cara sebisa-bisanya. Tidak dipersulit urusan sholat. Mudahnya sholat. Tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sebab yang diizinkan sholat oleh Allah, karena sholat itu mau menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah dengan sujudnya. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Allah gak senang kalau hamba. Makanya kalau yang jarang sholat, karena Allah gak senang dengan dia. Dan orang tidak bisa melakukan sujud satu kali pun kecuali atas izin Allah. Berarti Anda masih diizinkan sujud, sholat, ketahuilah Anda masih dicintai oleh Allah. Allah senang hamba bersujud, menghambakan kepadaku, bertawadhu di hadapanku. Tapi lihat, banyak orang dia bisa berdiri berjam-jam tapi suruh sholat gak bisa. Aneh pun, pada sholat ringan 2 menit. Zuhur 2 menit sah kok, masih lumayan lama 2 menit. Ada yang 1 menit udah beres. Tapi kenyataannya lihat, ada orang gak bisa. Kenapa? Karena Allah menghinakan orang tersebut. Maka hati-hati. Jika Anda termasuk orang yang mudah meninggalkan sholat, tapi Allah jauh darimu. Ciri seseorang sedang dimurka sama Allah, nggak dikasih sholat. Itu artinya dia sedang dimurka oleh Allah SWT. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi kamu masih berharga di pandangan Allah, hingga diizinkan kamu untuk menghadap padanya. Diizinkan lisan kamu memanggil namanya. Di saat kamu sedang tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, melainkan karena kamu tak lagi berharga di mata Allah, hingga Allah tak lagi mengizinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Itu. Jangan sampai nggak sholat, sebab sejatinya kamu berharga dalam pandangannya. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dengan keislamanmu sholat. Kalian tidak sholat, kalian kafir. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya, kalau dia Islam sengaja meninggalkan sholat, kau ingatkan sholat tapi tetap tidak mau, kata Imam Syafi'i, haram jenazahnya kau sholat dikau mati. Maka saudaraku, apa alasan tidak mau sholat? Puasa 1 bulan orang lapar, Pak. Haji perlu puluhan juta, 1 bulan ditinggalkan keluarga. Zakat perlu modal. Sholat tidak ada susahnya sholat. Saya tidak tahu bacaan sholat, Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Adamu keturunmu datang sholat jamaah di Masjid Al-Falah ini, diam kau saja imam bacanya, wakili kau sama imam. Diam saja. Tidak ku tahu tahiyat, Ustaz. Tidak ku tahu baca doa ruku. Tidak saya tahu baca doa iftitah. Diam saja imam wakili bacaannya. Selesai. Saya tidak bisa berdiri, Ustaz. Duduk. Saya sibuk, Ustaz, di atas pesawat. Masuk waktu 2 maghrib isya. Allah kasih keringanan. Jamak kau sholatmu. Saya perjalanan, Ustaz, dari Batu Licin ke Banjarmasin, 8 jam perjalanan. Buru-buru tidak mau singgah. Boleh jamak sholat. Duhur asar gabung. Bukan cuma digabung. Boleh diringkas. Duhur 2 asar 2 selesai. Tapi mobil tidak singgah. Sholat di atas mobil. Tidak perlu menghadap kiblat. Maka orang yang tidak sholat sesungguhnya, buka Al-Fat ayat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad, kalau mereka merasa berislam, beriman kepada Allah, ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalan. Astagfirullahaladzim. Jadi segeralah taubat, jagalah sholat sebelum kita disolatkan. Mumpung masih diberi kesempatan bernafas, masih diberi waktu untuk bertaubat, pergunakanlah sekarang teman-teman. Sholat itu mudah teman-teman, gak ada air maka tayamumlah, gak bisa berdiri maka duduk, gak bisa duduk maka berbaringlah, gak bisa berbaring atau lagi sekarat, cukup sholat dalam hati. Jika di perjalanan bisa dijama atau gabung atau dikosor diringkas, terlewat waktunya bisa dikodok. Misal ada di atas kendaraan seperti mobil, kapal, pesawat, tidak tahu arah kiblat, tidak perlu sesuai arah kiblatnya, ikuti laju kendaraannya saja. Islam itu mudah dan indah teman-teman. Jika terasa berat, malas, enggan, maka mulailah dengan perbanyak istighfar dan sholawat terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad. Dan mandi air garam ruqyah, usir setan yang menyesatkan di dalam tubuh kita. Hapus-hapusin dulu dosa-dosanya, karena rasa malas itu timbul karena menumpuknya dosa yang membentuk tinta hitam dalam hati yang semakin membesar, sehingga timbul rasa malas mengerjakan sholat atau hati-hati. Itu salah satu tanda dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita tidak mau bertemu dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mari yuk taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Yuk mari sedekah ilmu teman-teman, saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wow keren dahsyat. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.